Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian, ini Ramadan yang ke-13. Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan insyaallah. Maka hari ini kita akan membahas satu topik tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau kita berdagang, kita semua ingin untung. Kita semua ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Dan ibarat dagangan, maka Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat kita untuk berdagang dan semua dagangan kita laku. Bukan cuma laku, tapi dibayar berpuluh-puluh kali lipat. Bagi seorang pedagang, pasti dia ingin sekali menjajakkan dagangannya, menjual dagangannya, karena ada jaminan dagangannya semua laku. Bagaimana dengan Ramadan yang sudah kita lewati ini? Apa yang sudah kita dagangkan? Apa yang sudah kita amalkan? Ketika kita melakukan amalan apapun di Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan amalan itu. Sahabat sekalian, alangkah ruginya kalau ada orang di bulan Ramadan ini dia biasa-biasa saja. Dia tidak melakukan amalan-amalan yang spesial. Bahkan justru dia disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal kesempatan ini belum tentu akan terulang di tahun yang akan datang. Siapa-siapa mereka yang rugi itu? Adalah yang pertama, mereka yang tidak mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Ada waktu-waktu yang terlepaskan begitu saja, terlewatkan begitu saja tanpa amalan soleh. Padahal kalau dia mengerti begitu besarnya nilai Ramadan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan dalam hadisnya, hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalas ibadah orang-orang yang berpuasa itu. Yang pertama ini harus kita hindari. Jangan sepelekan amalan-amalan Ramadan. Yang kedua, mereka yang rugi ketika masuk dalam bulan Ramadan adalah mereka yang jauh dari Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka para ulama menyebutkan amalan yang paling utama di Ramadan, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Quran, bagus bacaannya, ma'a safari kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia di surga Allah kelak. Adapun orang yang baca Quran wa yata'ta wa alaihi syakkun, bacanya terbata-bata dan sangat sulit, dia dapat 2 pahala. Kenapa? Karena 1 huruf 1 pahala. Maka ketika orang terbata-bata, dia mengeluarkan 2 kali kata, 2 kali huruf. Bahkan dia saking sulitnya, Allah ganjar dia 2 pahala. Jadi baca Quran itu besar sekali pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, mereka yang rugi adalah mereka yang tidak mau berbagi di bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, apabila seseorang berbagi bukaan, maka dia akan dapat pahala orang yang dia bagikan itu tanpa mengurangi pahalanya, walaupun dengan seteguk air. Maka di Ramadan ini kesempatan kita untuk berbagi. Saudara-saudara kita yang mungkin kesusahan dalam wabah COVID-19 ini, kesempatan kita untuk berbagi. Rugilah mereka-mereka yang tidak berbagi di bulan Ramadan. Justru dengan berbagi, Allah mudahkan hidup kita. Yang terakhir, mereka yang rugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan adalah malam-malam
tempat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, di mana malaikat-malaikat turun di malam Ramadan. Malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita berbondong-bondong berada di malam Ramadan. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk bertadarus Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang-orang yang rugi. Kita bukan termasuk orang-orang yang rugi, yang disabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan pahala yang berlimpah kita dapatkan di bulan Ramadan. Allah memasukkan kita ke surganya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.